Halo guys, balik lagi di channel gue, RD Rahmedi. Kali ini gue mau kasih kalian video 100-200 gue. Kan waktu itu gue udah janji sama kalian buat ngasih video 100-200 after ganti flywheel ya di video gue yang sebelumnya. Bagi kalian yang belum nonton dulu. Ya, anyway kita lanjut aja. Jadi gini guys, kenapa agak lama? Karena itu sebenarnya di mobil gue ada perubahan sedikit di software DSG-nya, yaitu dari TVS-nya kemarin ada di modified sedikit. Jadi sekarang masuk ke levelnya Race Mode TVS Stage 3. Jadi dia ada fitur baru gitu loh guys. Gue juga nggak begitu paham apa yang berubah, tapi yang pasti shiftingnya dia lebih cepat. Sama kalau yang Stage 3 biasa atau tuning DSG pada umumnya, kan setiap kali kita ganti gigi itu pasti torque-nya di reduce gitu kan. Torque itu kayak diturunin dulu, baru nanti setelah next gear dinaikin lagi. Nah kalau yang TVS Race mode ini torque-nya nggak di reduce, jadi langsung gitu loh guys, intinya gitu. Nah selain TVS Race mode, sekalian nih UTP kemarin gue kontak sama si Koresa, tunernya dari UTP Motorsport khusus VW Audi. Dia bilang, Erdi, ini mau nggak mobil buat kita jadiin barang research. Jadi kita semua tahu ya guys, kan banyak rumor di luar itu, kayak banyak info lah beredar di luar itu di dunia terutama VW ya, bahwa mesin Sirocco R itu kan sebenarnya base engine-nya kayak MK5 gitu kan ya guys ya. Nah tapi internalnya katanya beda dan lain-lain dan lebih kuat. Nah karena info itu, kemarin obrolan gue sama si Koresa itu adalah kita mau cari tahu seberapa kuat sih internalnya Sirocco R. Ya deg-degan sih, sebenarnya deg-degan. Kemarin itu waktu itu deg-degan. Iya enggak, akhirnya ya udahlah sekalian kita cari tahu, tapi kita naikinnya dikit banget. Nah di tuningan sebelumnya waktu ganti flywheel itu kan power gue itu 507 HP dan 619 Newton meter di dyno Dastek. Waktu itu gue dyno di Ascom Motorsport, dyno di situ. Nah segala macamnya sekarang kita bakal naikin pelan-pelan, mulai dari busnya lah yang paling umum. Kita naikin busnya, naik mungkin 0,1 dulu, terus naikin 0,1 sampai nanti di mana titik kira-kira limit. Nah di situ sih yang deg-degan ya. Nah kenapa pilih 100-200? Karena di situ engine loadnya besar banget, apalagi pas kena gigi 4 sama 5. Gue pernah dijelasin sama si Koresa secara teknisnya, tapi gue lupa tuh guys. Dan kebetulan juga kita nggak punya, bukan kita ya, gue juga nggak dikirimin si Koresa datanya kenapa gigi 45 itu loadnya itu besar banget ya. Cuman yang jelas katanya itu, yang gue ingat itu pokoknya mobil rata-rata jebol itu pasti kalau nggak gigi 4 gigi 5 ya, kalau gue nggak salah ya. Cuman ya tergantung mobil juga, tergantung rasio mobilnya kan setiap mobil beda-beda ya, intinya begitu. Makanya gue pilih 100-200 karena di 100-200 udah pasti full throttle, udah pasti busnya lagi gede-gede ya, terus timingnya juga mungkin lagi tinggi-tinggi ya, dan semua faktor engine itu dipaksa semua. Maksudnya dipaksa itu kayak dia bakal performanya itu bakal tinggi banget lah, ibaratnya bekerja kerasnya di situ lah rata-rata mobil di gigi 4 sama 5 ya. Tapi ya gue bisa salah juga ngomong kayak gini karena gue lupa inget sih ngomongnya guys. Anyway ditonton sampai habis karena bakal ada seru sih. Ini 100-200, serunya itu gini, ini 100-200 kita pakai fitur baru TVS Race Mode buat gearboxnya. Terus sekaligus kita mau cari tahu nih seberapa kuat sih mesin Sirocco R. Kalau jebol ya udah jebol, tapi yang kita ambil dari jebol adalah, misalkan jebol ya, amit-amit jebol, yang kita ambil itu adalah ilmunya guys.
Jadi kita juga tahu kayak oh ternyata internal si rokok R itu kuatnya sampai mana, selevel apa kayak gitu. Nah ya kita lihat aja deh selanjutnya gimana. Oke, bye. Oke lah, oke. Kenceng nih, 8,2. Apaan? 8,2. Bukan. Pasti kalian berpikir video yang terakhir itu adalah video mobil gue jebol kan? Bukan itu video. Sebenarnya ada video lain tapi nggak gue tayangin. Tapi yang faktanya adalah beneran mobil gue jebol. Nah, jadi ceritanya itu gini guys. Gue lagi mau narik 100-200. Waktu gue habis masuk gigi 4 full gitu kan, gue oper ke 5, dia si TVS yang oper ke 5. Nah pada saat itu mobil gue tiba-tiba kayak misfire gitu loh, ngeret gitu loh, kayak suaranya gimana ya, kalian pasti pernah ngalamin lah kalau misalkan mobil misfire itu gimana, kayak ngeret gitu, kayak nah ya kayak gitulah suaranya kayak gitu. Nah cuman anehnya nggak ada check engine, nggak ada EPC ataupun nggak ada apa-apa. Setelah itu nggak ada, pas bunyi gitu udah gue lepas tapi gue nggak berani bejak. Awalnya gue kira turbo gue, tapi kalau turbo kan harusnya nggak sampai misfire ya. Jadi tadi gue itu kejadiannya sekitar speed 160-170 lah, itu gue baru ngoper dari 4 ke 5 kok, baru masuk gigi 5 speednya sekitar 160-170.
RPM-nya sekitar 5.800 baru 1.700 mungkin menurut gua. Nah kejadian di situ. Oh ya, lanjut. Habis itu gue coba tuh ngebus dikit, tapi gue nggak mau lebih dari 5.000. Gue mau cek turbo gue aman nggak. Gue gas dikit, kayak gue ayun doang gitu, aman. Bus masuk, semua masuk. Oke, berarti bukan turbo ya. Tapi gue nggak mau lanjutin lagi di malam itu, karena itu gue ngetes jam 1 jam 2 pagi. Kalau misalkan mobil gue kenapa-napa tengah jalan, gue repot kan. Udah akhirnya gue pulang tuh, keluar tol kayak biasa, normal. Gue buka kaca, suara engine gak ada yang aneh, suara suara engine-nya gak ada yang aneh, knalpot juga enggak. Terus dari RPM gue monitor, semua aman. Temperatur kan gue punya gauge P3 gitu, gue cek aman. Udah, gue pulang. Pinternya si VW, pinternya mobil gue adalah dia mulai berebetnya waktu gue udah parkir di rumah. Jadi bener-bener gue datang, supir gue bukain pintu, gue parkir, masuk. Kan gue tadi, kalau kalian dengar HT itu kan adik gue. Adik gue itu, jadi kalau gue 100-200 kalau malam tuh, adik gue maju dulu. Kalau aman, nggak ada hambatan, takut kan ada balok atau apa di tol, baru adik gue kontak. Kayak aman mas, baru gue maju. Kalau itu ya baru baru lakuin 100-200. Kalau dia bilang nggak aman ya gue nggak mau. Nah habis itu tau-tau adik gue turun dari mobil, bilang, mas suara mobil kok begitu. Nah apa emang? Gue dari dalam nggak ada apa-apa, kayak nggak ini awalnya. Terus setelah gue dengerin lagi, jadi suara itu kayak pek 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 pek. Kalau kalian ngerasain, kalau kalian suara kayak apa itu susah ya. Waktu itu gue nggak video ini karena udah malam banget kan. Itu kayak koil mati satu lah kasarnya, kayak gitu, kayak pek 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 pek. Dari knalpot juga beda sama yang gue lihat waktu di tol, yang gue dengerin di tol. Gue sempat berhenti sama lampu merah, gue berhenti kan, gue turun, gue dengerin suara dari knalpot, nggak begini suaranya. Ini kayak pek 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 gitu. Udah, gue tenang lah, paling koil. Terus adik gue paling piston, gak tadi gue emang kurang ajar itu adik gue. Terus udah paginya gue coba ganti koil. Koilnya nggak apa-apa, maksudnya ya tetap nggak hilang tuh suara berebetnya pek 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 gitu ya, tetap nggak hilang. Gue ganti busi, gue cek busi emang agak sedikit rompal yang silinder 1 sama silinder 3. Nah akhirnya busi sama koil enggak, gue langsung mikir piston. Ternyata guys, waktu di tes kompresi itu pakai alatnya yang dari orang emergency, silinder 2, silinder 2, 3, 4 itu aman, semuanya 12. Silinder satunya, aduh, 6,5 guys nilainya. Jadi emang normalnya kan di mesin yang EA113R ini kompresinya adalah 12.0 atau 11.8 rata-rata sih. Waktu dites hasilnya kira-kira segitu. Nah cuman yang ini silinder 1 6,5. Gue nggak tahu tapi pistonnya hancur apa enggak, tapi kalau gue bilang sih nggak sampai hancur, paling ring piston doang, paling feeling gue ring piston doang. Setelah gue tanya-tanya sama si Koresa gue tanya, kok ini mobil jebol, dia malah ketawa, kurang ajar. Nah, kenapa gue ketawa-tawa aja, mobil gue jebol, si Koresa juga, si Komun. Nah sebenarnya gue seneng karena kita dapat ilmu guys, maksudnya nggak katanya lagi si Rocco R itu mesinnya kuat dan lain-lain. Ya mungkin buat orang angka sekitar 520 gitu, mungkin menurut orang angka gede ya buat stok internal. Emang gede sih menurut gua, buat mesin 2000 cc internalnya kuat, kita push sampai segitu tapi dengan catatan tergantung gaya ngetuningnya masing-masing ya. Ada yang main bus gede, ada yang main timing gede, ada yang busnya nggak seberapa tapi timingnya dinaikin, ya beda-beda lah. Tapi buat gue sekitar ya, itu kita belum dyno karena gue nggak sempet dyno juga. Setiap ganti file gitu ada lebih dari 4 kali lah ganti 4 kali ganti file.
Itu gue nggak mungkin dyno karena begitu malam, sore ganti file, malam tes, besoknya sore ganti file, malam tes, nah kayak gitu. Makanya gue nggak sempet dyno. Tapi kita ngira-ngira aja kira-kira naiknya berapa sih di tempat yang dyno yang sama. Kan sebelumnya kan ya yang 507 itu kan. Nah kita kira-kira aja. Nah kenapa gue kelihatan tenang banget dan UTP juga tenang banget, padahal mobil jebol kan guys. Jadi sebenarnya itu emang kita mau ganti internal buat Sirocco R. Jadi mobil gue bakal ganti internal. Nah tapi si Coresa sama si Henry dan si Komun itu ngide, ya udah ganti internal ini kan, kalian aja kita tes, cari seberapa kuat sih internal Sirocco R, atau juga ganti. Ya emang agak konyol sih, cuman kan anyway kita dapat ilmunya. Itu sih yang paling penting. Mobil rusak nggak masalah, apalagi kalau misalkan kita sengaja rusakin, kasarnya kan gitu, dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip kan ya ngerusakin sendiri cuman buat research. Ada yang bilang konyol, ada yang bilang bagus, ya itu tergantung penilaian kalian sih. Cuman kalau kita ya gimana, ilmu itu menurut UTP itu lebih mahal daripada ganti internal menurut mereka. Tapi satu sisi gue di sini mau bilang makasih juga buat Ko Henry dan Coresa udah bantuin gue buat ganti internal. Terutama Ko Henry udah ngasih semua, ganti ini itu buat mobil gue. Itu gue senang banget sih dikasih internal, piston, conrod, segala macam. Detailnya apa aja yang dikasih sama UTP Motorsport buat gue dan bakal dipasang di mobil gue, itu bakal ada di video gue waktu build engine mobil gue. Oke guys, see you.